Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Lendi Darsita SPDI dari SD 239 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Saya juga PPG gelombang 1 2024 LPTK YN Metro Lampung. Saya mulai praktek pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024. Judul modul saya melafalkan dan menghafalkan surah Al-Hujurat ke-49 ayat 13. Di kelas 14. Kepada penguji mohon bimbingan dan bantuan apabila ada kekurangan video saya, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, hari ini kita pelajaran surat Al-Hujurat ayat 13. Sebelum kita belajar, baiklah kita berdoa dulu. Nurjana, doa dulu nak. Berdoa dimulai. Terlebih dahulu ya, yang dibawakan oleh Pati. Enak, siap, berdiri kita. Yang lain, berdiri ya, mulai. Inilah Indonesia ya. Indonesia. Tanah tumpah
enjoy ya belajarnya juga kita yuk. Ayo beres. Ayo. Satu, dua, tiga. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ini aku guru berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Nah, yang kita kebersihan kemarin. Yuk. Satu, dua, tiga. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana semua bersih. Tak ada sampah terlihat indah, terhindar dari wabah penyakit. Kalau melihat sampah segera kita ambil, buang belokan sampah dengan ikhlas dan nanti guna-guna tanam rasa peduli, jagalah bumi kita sejak ini. Yuk kita absen nak ya. Hari ini siapa tidak masuk nak? Basit. Hadir Bu. Hadir Bu kawannya ya. Denis. Fatih. Ria. Fahira. Nurjana. Anissa. Sudah ya, kita semua ini hari ini hadir semua, alhamdulillah ya, sudah masuk semua. Hari ini nak, kita belajar al-mujarrad ya. Al-mujarrad itu apa artinya mujarrad? Itu kamar-kamar artinya atau ruangan. Ruangan dalam bermacam-macam ruangan ya. Ruangan itu bermacam-macam. Ruangan dalam kelompok suku-suku berbangsa-bangsa itu ruangan lingkup dari kehidupan ya. Ini terus saya, ini judulnya melafalkan sebenarnya nak ya, melafalkan berhubung nanti kita ya selesai ini kita menghafal al-mujarrad. Tapi ini melafalkan dulu. Melafal ini tujuannya apa nak? Yuk baca Fatih. Tujuan al-mujarrad apa? Dari surat al-mujarrad kita belajar ini untuk apa? Nah yang nomor 2 coba ini baca Anisha. Menunjukkan sikap saling menghargai dalam keragaman. Itulah mampu menghafal itu dalam surat al-mujarrad itu berarti kita setiap siswa harus menghafalnya. Namun kita membacanya dulu ya supaya kita bisa. Yuk kelompok itu baca dulu nomor 1. Yuk, a'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim.
juga ya. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan lagi Maha Teliti. Ayo, siapa yang tahu apa maksudnya itu yang masih diartikan terjemahan surat itu? Siapa yang bisa jawab? Maksudnya apa dari artinya main di terjemahan itu? Ayo yang lain. Selain mengenal suku-suku beragam-ragam dan ini berbangsa ya, bersuku-suku. Seperti apa kalian dalam suku-suku? Antara kota, kayak gitu ya, daerah. Kita lihat di daerah, nak. Selain daerah ada kota. Selain kota apa? Negara. Jadi kalau kita tidak saling mengenal, tidak akan tahu. Makanya sama manusia harus tahu, udah tahu kita mengenal dulu ya, harus berkenalan dulu. Nah, misalnya si Pati, daerah mana si Pati? Mungkin daerah Sikayu, umpamanya. Si Pangira daerah mana? Nah, terus kebiasaannya, Mak. Kebiasaannya pun berbeda-beda. Tergantung keseniannya apa di daerah Sikayu, seperti itu ya. Kalau kita tidak bertanya, tidak akan tahu. Dari daerah-daerah itu berlain-lain, Nak. Daerahnya misalnya si ini Pangira, daerah mana Pangira? Kayu juga, sama dengan Pati, berarti daerahnya mungkin apa kebiasaannya, budayanya, ya berbeda-beda kan itu. Makanya walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Itu boneka tinggal ika, ya. Itu harus kita pelajari ya. Nah, ini seperti gambar ini ya. Ini kita akan belajar apa nih? Belajar pertama membaca seperti tadi ya. Sudah membaca, lalu kita menulis. Sudah menulis apa lagi? Menghafal. Sudah menghafal itu pesan-pesan yang ada pokok di Al-Hujurat ya. Seperti itu. Siapa tahu itu yang satu itu membaca apa tadi? Yang kedua? Yang ketiga? Keempat? Berarti kalian sudah pandai, sudah tahu apa yang maksud. Nah, sekarang siapa tahu yang bacaan yang pertama apa bacaannya yang pertama? Nah, artinya ayo si Basit apa artinya ya ayuhan itu? Sebelahnya apa artinya itu? Manusia. Nah, wahai manusia. Sekarang kita tanya Denis. Yang sebelah kanan itu apa nak bacanya nak? Yang di bawah ya ayuhan nas itu. Inna khalaqna. Nah, apa artinya? Dia. Bacanya sampingnya nak. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Terus ini si Pakira nomor 3 apa itu nak? Bacaannya Manzakari. Itu apa artinya Nurjana? Dari seorang laki-laki. Nah, terus ini Anisha nomor 4. Wa unsa. Apa ya unsa? Sebelahnya Anissa, ayo. Artinya apa? Artinya apa? Dan seorang perempuan. Sesuai tadi antara perempuan dan laki-laki. Terus sebelah ini kelompok 3 kita yang tadi banyak kelompok 1 yang menjawab. Kelompok 2 sedikit. Sekarang kelompok 3. Apa itu?
bacaan yang kena yang sebelah kanan. Apa itu? Waja'al namun sukuban. Apa itu? Terus ini yoga. Ayo baca. Untuk yoga. Wakobaila. Apa artinya? Terus sini Jibril. Apa yang boleh wakoba? Ini kita belajar kata-kata yang sedikit-sedikit ya, biar tahu artinya ya. Terus apa itu? Lita arufu ya. Lita ini lita arufu ini. Terus apa artinya ini? Terus ini bawahnya. Itu siapa tuh? Itu Ria. Apa tuh lah? Terus apa artinya? Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu. Terus kita baca sama-sama, ayo biar semangat. Ayo 1, 2, 3. Apa itu bacanya? Indollahi. Apa artinya? Terus baca lagi itu. Al-Qur'an. Apa artinya Al-Qur'an? Terus baca lagi. Sesungguhnya terus terakhir dapat di bawah sekaligus. Alhamdulillah sudah pandai kita membacanya ya. Terus ini pesan pokok dari Al-Fujarat ya. Pesan pokoknya itu satu apa itu? Dua. Kelompok kedua. Apa itu kedua? Kelompok tiga itu apa? Pesan dari Jalina? Kedudukan manusia sama di hadapan Allah menjadikan adalah takwa. Terus kelompok satu. Sekarang yang dari masuk ini kalian tahu nggak nomor satu itu apa masuk? Seperti apa contohnya? Siapa tahu? Itu yang berbeda itu antara laki dan perempuan. Itu yang berbedanya. Kalau laki-laki semua, ayo ada nggak teman yang untuk ini laki-laki? Itu nggak ada ya. Jadi kalau laki-laki semua, nggak ada perempuannya, nggak ada pasangannya, tentu nggak ada kalian, ya kan? Kalau laki-laki semua, nggak ada perempuan, tentu nggak ada kelahirannya manusia untuk berikutnya. Terus nomor 2, keragaman adalah senatullah. Apa itu keragaman ya? Itu berarti dari keragaman ini berkah buat kita semua. Terus nomor 3, kedudukannya manusia sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah takwa. Kalian ini sama, sama-sama cantik, sama-sama cakep. Tapi apa perbedaannya? Perbedaannya keimanannya. Kalian sholat tidak, kalian belajar tidak, rajin tidak, dan baik atau tidak. Itu ya perbedaannya. Jadi kita selain bertakwa kita sholat, itu takwa kita terus baik kepada orang tua, menjalankan kebaikan di dunia ini sama-sama teman, saling membantu. Jangan kalian temannya nggak ada prinsip, biarkan aja lah, biarkan tulis, nanti nggak dapat nilai. Jangan seperti itu Kalau ada satu kita pinjamkan sama si Denny, seperti itu Jangan kita diam saja, anak. Itu namanya tidak peduli sama teman. Terus sama 4 itu apa?
sempurna ya, selain Allah ya salah ya. Walaupun baik sekali, tapi yang tetap sempurna adalah Allah. Kalau manusia kadang hari ini baik, besok-besok kadang jahat, beda ya. Nah dengan Nabi Muhammad beda. Kenapa Nabi Muhammad itu Nabi terakhir nak? Karena dia paling baik sekali ya, paling cerdas sekali. Dia hafal semua 30 juz ya, tanpa melihat ya. Dia sudah hafal. Terus kalinya tidak berubah-ubah. Beda dengan kita manusia. Hari ini, besok kawan. Tiba-tiba besok hari ini tidak. Oh hari ini aku kata dia, besok berubah jadi tidak. Makanya kita kalau kita beriman, berdoa sama Allah supaya orang itu baik terus sama kita. Tidak berubah-ubah, tetap baik. Biar apa itu? Biar ada kenyamanan dan ketentraman sejahtera dalam kehidupan. Coba kalau tidak ada yang baik, susah tidak kita? Susah. Tentu susah nak. Mencari orang baik saja susah. Banyak yang jahat itu itulah digoda oleh setan. Kalau orang baik itu dijaga oleh Allah. Selain itu malaikat di sekelilingnya, itu orang baik. Ya, hati-hati ya. Sekarang kita nonton video dulu nak tentang al-mujarat itu ya. Baiklah, kita tadi sudah mengerti ya. Selain kita bertanya, kalian sudah pandai menjawab. Kita tontonkan ini biar lebih paham lagi ya. 1, 2, 3. Kisah Asbabun Nuzul Surat Al-Hujurat ayat 13. Bilal bin Rabah merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan budak. Salah satu keistimewaan Bilal pernah ditunjuk langsung oleh Rasulullah sebagai muazzin pertama dalam sejarah Islam. Ketika peristiwa Fathul Makkah, beberapa orang Quraisy mengejar Bilal yang sedang mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Berkenaan dengan peristiwa itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Hujurat ayat 13. Bilal bin Rabah berasal dari Habasyah atau yang kini kita kenal dengan nama Ethiopia. Bilal lahir dari pasangan suami istri bernama Rabah dan Hamamah. Ibunda Bilal seorang budak berkulit hitam. Maka kecaman pada tetangganya menjuluki Bilal Yunus Sauda, yang artinya putra wanita berkulit hitam. Wahai Sauda, kemana? Bilal kecil pindah dari Habasyah ke Mekah mengikuti ibunya yang bekerja sebagai budak di keluarga Bani Abu Dar. Kemudian Bilal dibesarkan oleh keluarga majikan ibunya tersebut. Berselang beberapa tahun, Bilal diperintahkan untuk melayani keluarga Umayyah bin Khalaf, seorang pemuka Quraisy atau tokoh penting yang kekuasaannya diakui oleh penduduk Mekah. Ketika Bilal mulai mencari zat yang menciptakannya dan akhirnya menemukan kedamaian dalam Islam, ujian keimanan mulai menimpa Bilal. Setelah Umayyah tahu bahwa Bilal masuk Islam, Umayyah menyiksa Bilal setiap hari dengan kejam. Bilal dicambuk, diseret, ditindih dengan batu besar, kemudian dijemur di padang yang panas. Namun anehnya, semakin dia disiksa, Bilal semakin lantang menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan Bilal tidak lantas goyah. Ahad, Ahad, Ahad. Untungnya Abu Bakar segera mengetahui penyiksaan saudara seimannya tersebut. Lalu Abu Bakar memerdekakan Bilal sesuai harga yang ditawarkan oleh Umayyah. Demi Allah, jika engkau menjualnya 100 rupiah pun, aku tetap akan membelinya. Bilal ikut dalam rombongan kaum muslimin hijrah
berhijrah ke Madinah pada tahun ke-13 kenabian. Selama tinggal di Madinah, Bilal merasakan ketenangan dalam beribadah yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan di Mekah. Terlebih setelah pembangunan Masjid Nabawi selesai, kekhusyuan dalam beribadah semakin terasa di hatinya dan para sahabat. Hari ini Rasulullah dan para sahabat sedang berdiskusi untuk memilih siapa yang pantas menjadi muazzin. Oleh para sahabat, aku telah menemukan orang yang tepat untuk mengumandangkan azan. Siapa laki-laki gandum itu? Wahai Rasul, dia Bilal bin Rabah yang jauh mengambil dan Umayyah bin Khalaf. Wajah para sahabat gembira dengan penunjukan Bilal sebagai muazzin. Tepat sekali pilihan Anda, wahai Rasul. Kami tidak akan mengalukan ketika Bilal terus mengucapkan kata ahad, ahad, meskipun kondisinya sedang tersiksa. Lagi pula Bilal memiliki suara yang merdu dan lantang. Dia sangat cocok dan pantas untuk menjadi muazzin. Rasulullah SAW mengangkat derajat Bilal bin Rabah dari seorang mantan budak menjadi orang yang pertama kali mengumandangkan azan. Julukan muazzin ar-Rasul tersemat padanya sejak saat itu. Bahkan Bilal menjadi muazzin kesayangan Rasulullah. Pada tahun ke-8 Hijriah, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan, Rasulullah beserta para pengikutnya berhasil menaklukkan kota Mekah. Peristiwa ini disebut Fathul Mekah. Setelah beberapa tahun tinggal di Madinah, sekarang saatnya bagi Rasulullah untuk kembali ke kampung halaman dengan semangat kebaharuan. Tujuan kedatangan Nabi Muhammad di tempat Islam ke Mekah bukanlah untuk berperang, melainkan menentukan kekuasaan kaum kafir Quraisy yang memerangi Islam dan menghancurkan berhala-berhala yang bertentangan dengan akidah Islam. Rasulullah ingin menyelamatkan kota Mekah dari kesesatan yang telah mengakar selama bertahun-tahun. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui peristiwa Fathul Mekah ini, Rasulullah SAW berhasil mengembalikan fungsi Ka'bah sebagaimana mestinya. Ketika telah masuk waktu sholat, Bilal ditugaskan oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan. Bilal menunjukkan kepercayaan diri naik ke atas Ka'bah. Sebagian dari penduduk Mekah yang tidak mengenal Bilal mulai tergesek-gesek sambil memandang ke arah Ka'bah. Mereka sedang membicarakan muazzin kesayangan Rasulullah dengan nada tidak suka. Hei, lihatlah ke arah sana. Bukankah orang yang sedang mengumandangkan azan itu hanyalah budak berkulit hitam? Benar yang kau katakan. Tapi jika memang dia seorang budak, menurutku kurang pantas baginya berseru di atas Ka'bah. Percakapan kedua orang Quraisy tersebut didengar oleh orang lain. Wahai saudaraku, apabila Allah tidak menginginkan budak hitam itu mengumandangkan azan, pasti sekarang dia telah digantikan oleh orang lain yang lebih pantas. Bukankah begitu? Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur perbuatan kaum Quraisy yang meremehkan Bilal bin Rabah melalui surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Keseluruhan surat Al-Hujurat berjumlah 18 ayat. Kata Al-Hujurat memiliki arti kamar-kamar yang diambil dari kata Al-Hujurat pada ayat keempat surat ini. Dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat adalah surat ke-49
dan termasuk surah di juz 26. Demikianlah kisah di balik asal mula turunnya surat Al-Hujurat ayat 13. Beberapa hikmah yang dapat diambil dari kisah ini. Pertama, jangan mudah berbangga diri atas masa atau keturunan, apalagi sampai mencela bangsa, suku, warna kulit, jenis kelamin, dan kedudukan orang lain. Kedua, sebaiknya kita tidak membeda-bedakan pertemanan, karena tujuan Allah menciptakan perbedaan di antara manusia supaya saling mengenal. Dan ketiga, kedudukan kita di hadapan Allah adalah sama. Yang membedakan hanya ketakwaan, dan takwa hanya bisa didapatkan dengan beramal saleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah ya, sekarang kita mengambil cerita ini ya. Ada dari depan ya, dari antar kelompok ini. Kalian ambil kesimpulan yang ada cerita di depan. Ya. Yuk, biar kita tambah semangat sebelum kita mengingati cerita tadi, kita ayo tepuk semangat. Satu, dua, tiga. Nah, baiklah, dari cerita pertama tadi yang kesimpulannya siapa tahu? Kesimpulan dari cerita tadi. Yang menceritakan tentang apa? Tulis. Menceritakan pertama sekali tentang Al-Mujarrad. Yuk. Kesimpulan video yang kita tonton tadi ya. Nah, satu. Nah, mengenai tentang Al-Hujurat. Yang kedua, kenapa? Nah, yuk. Al-Fatih. Yuk, masih ingat ya ini tadi ceritanya mengenai apa? Yang orang yang berdiri di Mekah itu siapa tadi? Ayo, ingat tidak namanya? Apa? Ayo, siapa yang ingat? Coba. Bilal itu. Iya. Dia.
Yo. Udah. Yang membedakan itu apa yang dibedakannya? Orang-orang ya? Orang-orang ya? Apa? Warna kulit. Oh ya. Tidak membedakan. Entah kamu hitam atau tidak berkawan, tidak ada hitam, ada darah putih, tidak boleh gitu ya. Terus apa lagi ya? Apa lagi sampaikan ya ceritanya apa itu? Ya. Berarti kalian nonton benar ya kalian tadi ya. Laki-laki dan perempuan. Itu beda, itu perkenalan manusia, suku. Ada lagi? Apa lagi? Ya, berarti sudah pandai, sudah tahu cerita tadi. Sekarang kita mengerjakan AKPD ya. Sebelum mengerjakan AKPD kita buat kelompok dulu ya. Ini kelompok 1 berjumlah 4 orang. Kelompok 2 berjumlah 5 orang. Kelompok 3 berjumlah 5 orang juga. Sesuai ini kelompok 1. Perbedaannya nulisnya ibu tunggu di 3 menit. Ya, buat kelompoknya. Hah? Buat kelompok 1. Kelompok 1 apa? Tulislah. Sekretaris saja yang nulis. Sekretaris saja yang nulis ya. Oh, di bawahnya. Bawah sekali. Ya, satu. Kalian lihat, nak. Walaupun kalian nggak kerjakan, kalian lihat. Iya, tulis. Sudah? Artinya, kalian di buku, lihat di buku. Nah, dan selanjutnya kita dulu. Artinya. Boleh dilakukan tulis, kalau tidak ada buku lihat bukan tulis. Artinya kalian lihat buku atau di papan tulis saja. Perhatikan cara mengerjakannya ya.
Oh, ini juga sudah bagus. Yang paling bagus adalah kelompok 1, tepuk tangan. Yang kedua kelompok 3. Yang ketiga adalah kelompok 2. Tepuk tangan semua. Ini ilustrasi kalian sudah bagus menentukannya ya. Terus kita susulkan evaluasi. Evaluasi kalian ya. Berhubung ini hanya pedoman saja nak. Ini kalian salin di buku untuk satu-satu orang. Salin di buku masing-masing. Ini kerja semua orang ya. Ini hanya ininya saja. Example. Kalian kerja sendiri di buku. Ibu tunggu 5 menit. Di buku kalian masing-masing. Boleh saling ini ya, kasih tahu ya, karena kalian itu kelompok ya, jadi kasih tahu apa istilahnya, boleh ya, dan sama-sama kelompok. Bukan kelompok kan? Tulis semua ini untuk semua ini. Semua ini bukan kelompok ini. Kalau membuat kelompok namun kerjanya sendiri-sendiri. Itu sesuai dengan pertanyaannya ya. Iya. Dan kalian sesuai dengan pertanyaannya ya. Udah, jangan cuma 1 sampai 5 ya. Juga sama ya. Dengan bedanya itu bahasa Indonesia. Yang itu sama itu. Terus pesan tadi, masih ingat tadi pesannya apa? Nah, pesannya ini ya. Ingat tadi itu khusus nomor 5 ya. Udah ya pesannya? Ayo, lihat siapa yang paling benar di antara kalian.
rapi ya. Asik nih men, kalau sekolah ini lah kegiatan sekolah, belajar. Situ asiknya ketemu dengan teman. Ya, itu bukunya. Ini dibuat ya. Masih ada buku. Masih. Kalau pegang. Pertanyaan itu, pertanyaan nggak usah dibuat, bikin nama aja dia. Bikin nama, terus langsung apa? Ya, ini ada solution. Ketiga. Nah ya, kalau sudah selesai kalian kumpulkan 13 itu ayat ya, ayat 13. Baiklah, kita kumpul ya. Kalau selesai kumpulkan sini gitu nah, di meja ya. Kumpulkan dari kelompok 3, kelompok 2. Ayo kasih waktu ya. 10, 9. Ayo kumpulkan. Langsung kumpulkan. 8 kali 1 udah, habis selesai ya. 7. Ayo. 6. 5. 1. 4. 3. Ayo cepat. Ini sudah 3, ini sudah silakan. 3. 2. Sekarang tunggu. Ayo. 2. 1. Ayo kumpulkan semua.
Sebelum ibu nilai, kita menghafal ulang lagi ya. Satu kali lagi untuk bekal kita PR nanti ya. Yuk, kita baca sama-sama ayo. Dari kemas tadi belum ada yang maju ke depan. Coba Pati maju ke depan. Sama hatinya ya. Untuk ulang lagi. Yuk, baca. Artinya. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu bangsa-bangsa dan suku-suku, agar kamu saling mengenal dan menyebut orang yang baik dunia di antara kamu. Di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi mengetahui. Bagusnya. Sekarang yang bertanya, kalian suka tidak pelajaran hari ini? Suka. Apa itu alhamdulillah itu kalian suka? Suka. Sekarang yang bertanya alhamdulillah apa artinya? Kamar atau ruangan. Ya. Sekarang kita menyanyi dulu ya untuk semangat lagi. Ayo 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati jak bumi. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati yang begitu. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati kedip mata. Kalau kau suka hati kedip mata. Kalau kau suka hati yang memangnya begitu. Kalau kau suka hati kedip mata. Kalau kau suka hati goyang pinggul. Kalau kau suka hati goyang pinggul. Kalau kau suka hati yang memangnya begitu. Kalau kau suka hati goyang pinggul. Kalau kau suka hati hentak bumi. Kalau kau suka hati hentak bumi. Kalau kau suka hati yang memangnya begitu. Kalau kau suka hati hentak bumi.
tepuk tangan. Ayo gimana? Tidak bisa. Tidak bisa menulis. Tidak bisa makan. Tidak bisa. Nah, tapi jalan pun nggak bisa. Dari kesimpulan surat kita mempelajari surat Hujurat ini, nah apa lah kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Apa? Terus? Manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Nah, terus? Kita harus saling menghargai keragaman bangsa, suku, dan ras. Nah, terus? Kita harus saling mengenal dan tolong menolong dalam kebaikan. Nah, mulai hari ini kita harus tolong menolong. Jangan pas ini kalian pas ada perlu kalian tak tolong, pas nggak ada perlu nggak ditolong. Jangan bersikaplah saling memang dari hati yang bersih untuk menolong. Nah ya, untuk kalian PR kalian ini nanti Bu nilaikan ya. PR kalian untuk menghafal surat Al-Hujurat ya. PR kalian hanya untuk menghafal Hujurat untuk minggu depan ya. Kalian hafal satu per satu, bukan per kelompok lagi ya, satu per satu ya. Nah ya, apa lagi banyak kita belajar ini nak surat Hujurat? Agar saling mengenal manusia. Terus apa lagi? Saling mengenal manusia. Terus yang pintar apa lagi? Saling tolong menolong. Tolong menolong apa lagi? Kelompok dua. Saling beragama dan bersatu suku. Mengenali beragam suku. Apa lagi yang ketiga? Kita harus saling mengenal dan tolong menolong dalam kebaikan. Ya, berarti kita dinilai dari apa? Kebaikan, ketakwaan, apa lagi? Kemuliaan, apa lagi? Kesucian, kesopanan, ya, apa itu? Kebaikan, ya. Intinya dari surat Hujurat apa? Siapa tahu yang bantu? Intinya. Saling mengenal seorang perempuan dan seorang laki-laki. Terus apa lagi hebat? Ayo lagi. Agar saling bersekutu. Walaupun suku-suku tetap saling menghargai, saling menghormati, dan saling menjaga perasaan. Penting sekali itu perasaan nak. Kalau perasaan sakit dan aku hari ini, enak dan aku hari ini, ya. Terus pikiranku hari ini alhamdulillah enak betul, ada betul, ya. Itu pikiran, ya. Beda nak kalau hati itu dapat ketemu orang, bahagia sekali. Nah, itu berarti hati hari ini bahagia. Terus ada pikiran, pikiranku tenang sekali hari ini PR aku sudah selesai. Ya. Jadi beda tipis pikiran dan hati. Ayo kata orang laki-laki itu banyak pikiran daripada hati. Ayo benar atau tidak? Ayo kita ya untuk penutup kita baca Asmaul Husna. Yuk mulai.
Alhamdulillah hari ini kita sudah mendapat materi yang lebih baik hari ini ya, Al-Fujairah, dan menghafal. Kalian sudah pandai semua dan tinggal menghafal itu penilaian satu persatu ya untuk minggu depan ya. Sekarang